Good morning, selamat pagi sahabat RPK dimanapun berada. Seperti biasa tiap hari Senin pagi kita berdiskusi, ngobrol-ngobrol sehat bersama. Program Good Morning ini terselenggara kerjasama RPK 96.3 FM dengan Pewarna Persatuan Wartawan Nasrani. Pagi ini kita mengambil topik tentang pelecehan di tempat kerja atau lebih kerennya stay vacation. Dua narasumber kita pagi ini seperti biasa ada Bang Herbert Aritonang SH Esos, beliau adalah advokat yang lagi tren juga sekarang. Ya, kita sapa dulu Bang Herbert. Selamat pagi Bang Herbert. Selamat pagi Bang Tony, selamat pagi Pak Pendeta dan semua sahabat RPK dimanapun berada. Ya, dimanapun berada, ya terima kasih atas buat tim RPK yang memberikan waktu untuk kami bisa berdiskusi sekitar persoalan hukum ini. Iya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Sekarang dengan Opa Japi seperti biasa, beliau adalah penulis, beliau juga seorang wartawan, ketua IHI dan ya caleg juga. Cuman sekarang partainya rahasia aja. Ya Opa silakan ngobrol ya. Selamat pagi sahabat RPK, salam manis dari komunitas edukasi dan advokasi publik Indonesia hari ini dan dari Ormas Peduli Keadilan Rakyat PKR. Iya. Oke. Demikian tadi perkenalannya. Silakan hubungi kami di 021 8043 kali atau 0815 1844. Baik, kita mulai saja program ini. Saya tahunya Opa kemarin begitu hari buruh ya, 1 Mei. Ada yang wanita-wanita itu membawa spanduk, dia bilang hentikan staycation di tempat kerja. Saya udah melihat wah ini ada masalah ini. Tahu-tahu Opa menulis ya, wah ini memang kita baru hari ini kita bisa sampaikan di studio. Silakan sampaikan kepada sahabat di mana berada. Ya, selamat pagi. Sebagai pembuka 1 menit saya bahwa pelecehan di tempat kerja itu merata di seluruh dunia. Oh, bukan di Indonesia aja ya? Bukan saja di Indonesia. Dan sejak tahun 2018 saya sudah berteriak di area ini. Ya, namun maaf kata bahwa korban ketika dia mau mempersoal hukumkan, nah ini dia. Memperhukumkan ya. Itu situasi itu maka dia berhadapan dengan tangan-tangan yang lebih kuat. Oh iya. Akhirnya tenggelam begitu saja ya. Baru-baru ini ada juga yang viral di medsos. Nah, saya lihat bahwa kok beritanya itu tenggelam begitu saja. Ada apa dan mengapa. Nah, akhirnya saya kembali lagi pada romantisme masa lalu ketika saya masih rame dan berteriak tentang pelecehan di tempat kerja. Saya memikirkan seperti yang lalu, korban pelaku ya tetap aman, tentram, damai dan mungkin saja dia mengulang dan terus mengulang. Sementara korban karena dia mengalami begitu banyak tekanan batin, tekanan psikologis dan luka-luka batin yang tidak terobati, maka hanya minimal terjadi dia pindah kerja atau dia melarikan diri dalam konteks sosial, dalam dunia dia sendiri. Lebih banyak hancur daripada meneruskan karir sebagai seorang tenaga kerja. Tapi ada juga sih yang kepalang tanggung, ya sudah kepalang basah, ya sudah teruskan. Dan dia juga bermain tanda kutip secara nakal dalam area itu. Nah itu dulu dari saya, mungkin Pak Aritonang bisa melanjutkan. Ya, sekarang Bang Herbert ini kita ternyata ada persoalan hukum ya. Di samping dia tenaganya diperas gitu, dipakai juga begitu. Maksudnya begitu kali ya. Ya baik, silakan dikomentari. Ya, terima kasih Pak Pendeta dan Pak Tony. Pada intinya kita semua sama-sama tahu ya, di dunia kerja itu memang rawan dengan tindakan-tindakan perbuatan istilahnya pelecehan, perendahan terhadap hak-hak kaum wanita ya.
Nah, ini yang belum ada perhatian khusus, baik sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, karena eh, jika adanya sinergi tersebut, negara bisa melakukan upaya penekanan terhadap perusahaan-perusahaan untuk dibuatkan sebuah SOP yang bisa menghindari adanya apa mencegah adanya tindakan-tindakan pelecehan atau dalam dalam istilah KUHP sebenarnya pencabulan. Yang saya coba tangkap di pemberitaan selama ini terkait adanya insiden yang dimana manajer menawarkan atau mengajak karyawan untuk melakukan persetubuhan Iya. jika masa kontraknya diperpanjang. Nah, itu salah satu sebenarnya itu kejadian mungkin sudah sering dialami para karyawan khususnya perempuan ya. Dan ini baru muncul kejadian tersebut. Ini istilahnya dalam pemberitaan yang selama ini kita tangkap diistilahkan adanya terjadi pelecehan. Nah, pelecehan itu tidak dikenal dalam KUHP kita. Yang dikenal adalah percabulan Ya, dan persetubuhan. Nah, ini pemberitaan yang mesti kita luruskan. Nah, terkait dengan perbuatan tersebut, kembali lagi saya coba ingatkan pada pemerintah pusat dan daerah untuk dilakukannya sinergitas dalam hal muncul penekanan untuk setiap perusahaan mengeluarkan SOP untuk terjadinya pencegahan tersebut, karena itu sudah diatur juga di undang-undang yang baru tuh tindak pidana kekerasan seksual yang menjadi bagian dari persoalan-persoalan pelecehan seksual yang lebih spesifik lagi penekanannya ketimbang diatur dalam KUHP itu sendiri. Jadi menurut saya sih pemerintah udah mulai memikirkan, walaupun itu harus dengan peraturan pemerintah ya, untuk pentingnya budaya kerja yang berbasis saling menghormati dan menjunjung martabat manusia, khususnya terhadap perempuan nih, sehingga tidak terjadi lagi kekerasan terhadap perempuan ataupun sifatnya pelecehan untuk merendahkan harkat dan martabat perempuan itu sendiri. Begitu Pak Tony. Iya, baik. Jadi intinya tadi harus ada aturan-aturan yang internal ya yang dibuat perusahaan. Terlebih lagi mereka itu kontrak kan, kalau udah 2 tahun kan kejepit juga, kasihan mereka mau diperpanjang apa tidak gitu. Nah, pada masa ini yang orang yang punya kekuatan ya manajer itu ataupun lebih tinggi di atasnya. Jadi ya mereka pergunakan itu sebagai katakanlah kekuatan mau dilanjutkan apa tidak. Nah, ini harusnya ada gitu Kementerian Pekerjaan Umum ya, melindungi hak-hak daripada pekerja, umumnya pekerja wanita jangan sampai dieksploitasi lagi ya. Baik, kita akan menunggu dari respon dari sahabat kita di RPK di 021-8000-444 atau boleh ke 0815-1800-444 atau kami sudah ada di YouTube, silakan komentar aja di YouTube. Kita akan bincangkan di sini kira-kira solusinya seperti apa. Ya, kita dengarkan dulu yang satu ini, Mas Yadi, silakan. Sahabat RPK dimanapun berada, kita lanjutkan program kita pagi ini. Good morning sahabat RPK dimanapun berada. Baik, topik kita pagi ini adalah pelecehan di tempat kerja, atau istilah kerennya staycation. Sudah hadir 2 narasumber kita pagi ini, Bang Herbert Aritonang, SH Esos, beliau adalah seorang advokat, dan Opa Japi, beliau adalah penulis. Ya, silakan Opa, dilanjutkan. Ya, saya menambahkan yang sudah disampaikan oleh Pak Aritonang bahwa menurut Equal Employment Opportunity Commission, pelecehan seksual adalah pendekatan dan permintaan seksual, bahkan perilaku verbal dan fisik di tempat kerja, terutama terhadap lawan jenis. Nah, dalam catatan International Labour Organization
terjadi juga antar sesama jenis di tempat kerja, ya laki dan laki atau perempuan dan perempuan. Nah, kalau di Indonesia dominan ajakan untuk ML ya di Indonesia di mana-mana. Tapi secara merata di bagian lain di dunia ini pelecehan seksual itu bukan sekedar ajakan seperti itu, bahkan mencubit, menjamah, menyentuh ya area-area yang Sensitif. sensitif ya, terutama paha dada, perut, pinggul belakang. Kemudian ucapan-ucapan yang datang dari atasan, dadamu montok ya, ini kok senang lihatnya. Nah, kemudian isyarat-isyarat yang dengan tangan atau jari yang menunjukkan bahwa berpikir ke arah ranjang, kemudian mengirim tulisan-tulisan pendek melalui pesan pendek, bahkan tekanan psikologis dalam percakapan pekerjaan, umpamanya tolong dong isiin tinta di bolpen, atau tolong jepit yang mana, jepit itu. Nah, seperti itu, yang kecil-kecil seperti itu. Nah, yang lebih angkat yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Aritonang, bahwa ajakan ini itu sudah pada taraf permintaan yang menentukan, yuk kalau ndak ikut maka dampaknya begini, ya. Atau kalau memang minta dokumen atau dikirim atasannya memberikan sambil memegang tangan atau menyentuh atau yang lainnya. Bahkan kalau menolak, korban menolak akan diancam untuk ya yuk nanti aja kontrakmu ditahan atau yang lain. Nah, itu yang terjadi. Nah, bagaimana hal-hal seperti ini yang bisa saja ketika melapor ke lawyer pengacara, buktinya mana, sementara kalau kita masih terpaku ada peristiwa minimal 2 orang saksi. Nah, ini bagaimana caranya ya, saksi korban kadang-kadang disepelekan dalam ranah hukum. Nah, ini saya pikir perlu pencerahan dari layar kita, Herbert Aritonang. Ya, terima kasih Pak. Jadi banyak hal ini yang mau saya sampaikan dan ini penting untuk disimak oleh para pendengar, bahwa dalam di institusi kepolisian itu mengenal 2 subjek yang dilindungi, perempuan dan anak. Itu makanya ada unit PPA, perlindungan perempuan dan anak. Tidak ada unit yang menegaskan soal adanya perlindungan terhadap pria atau laki-laki ya. Jadi yang difokuskan pada unit PPA ini ya bagi kaum yang dianggap tanda petik lemah, yang menjadi sumber kejahatan dari para pelaku kejahatan yang didominasi oleh kaum pria. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang merasa adanya tindakan-tindakan pelecehan terhadap mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dari sisi kesusilaan juga ketidaksopanan, itu bisa mengadukan ke Polres, unit PPA-nya. Di Polsek itu tidak ada, Polres dan Polda dan juga Mabes Polri. Nah, ada juga unit lain yang bisa didatangi, ada di setiap kantor gubernur itu. Namanya kalau nggak salah unit pelaksana taktis daerah, PPA. Jadi Bapak Ibu yang atau anaknya yang mengalami pelecehan seksual bisa mengadukan ke Pemda, ada unit khususnya, dan juga mungkin langsung ke pihak kepolisian. Biasanya kalau ada korban mengadukan hal itu langsung ditindak oleh pihak kepolisian di unit PPA. Jadi jangan takut untuk melaporkan adanya tindak-tindakan yang tidak sopan terhadap Bapak Ibu, terlebih pada kaum pria. Nah, tadi saya coba menambahkan juga dari Pak Pendeta menjelaskan bahwa tindakan-tindakan pelecehan itu tidak hanya yang secara brutal dilakukan, baik penyentuhan tubuh, wilayah-wilayah yang sensitif, tapi dengan menyampaikan ucapan yang tidak senonoh berupa rayuan, lelucon atau siulan pun itu masuk kategori pelecehan sosial ya.
seksual pada korban sepanjang korban tidak terima atas perlakuan tersebut. Tapi kalau seandainya pihak yang merasa dilecehkan itu tidak keberatan, itu tidak ada unsur pidananya, gitu. Jadi tadi saya mendapatkan pertanyaan dari ini baru muncul, adakah indikator yang bisa digunakan untuk menentukan unsur pelecehan tersebut? Ya, itu kembali ke korban. Kalau dia merasa tidak nyaman, adanya tindakan siulan, rayuan, lelucon, dia bisa melaporkan itu ke pihak kepolisian gitu loh. Ya persoalannya nanti dari pihak kepolisian mau gak melanjutkan itu. Ini. Iya. Nah, itu berikutnya dengan kejadian yang ada di Karawang apa? Cikarang. Cikarang. Ya. Nah, ini sangat penting ini. Ini momentum dari pihak pemerintah, negara, Pemda, bagaimana caranya untuk mengakhiri kekerasan atau pelecehan di dunia kerja. Ini momen yang pas ini. Karena jika ada perempuan melakukan menjadi korban pelecehan, itu akan mempengaruhi produktivitas kerjanya, ya, dan juga kesehatannya dan juga keselamatannya. Nah, saya menunggu nih, kita semua menunggu bagaimana tindakan pemerintah selanjutnya nih, sehingga bisa mendorong perusahaan untuk melakukan peraturan internal dalam bentuk SOP agar nantinya setiap karyawan tidak secara liar melakukan tindakan-tindakan di luar kewajaran, biasanya rayuan, candaan, siulan yang bernuansa atas kejahatan seksual itu sendiri. Sementara itu Pak Tony dan Pak Pendeta. Ya, tapi faktanya kan KUHP hanya mengatur tentang percabulan, perbuatan cabul di pasal 285. Tentang ajakan-ajakan pelecehan ini kan belum. Atau bagaimana nih kalau polisi minta saksinya itu gimana ya? Sedangkan mereka berdua saja yang ada, bisa aja pelaku mengatakan itu bohong dan sama-sama mau atau apa. Ya, jadi memang ini agak sulit dibuktikan ketika dalam ruangan dua lawan jenis. Iya. Dan perempuan bisa juga melakukan penyerangan, memberikan informasi perlawanan yang palsu terhadap si pria tersebut, walaupun tidak ada lakukan apa-apa. Ketika perempuan itu melaporkan adanya unsur pelecehan, kemungkinan besar itu akan langsung diproses oleh pihak kepolisian dan teradu atau terlapor langsung masuk ke BUI itu, tanpa dilakukan investigasi, penelusuran dari sisi psikologis, mental dari pihak perempuan, apakah tuduhan itu dapat dipercaya atau tidak. Nah, memang unsur pembuktian ini yang susah, tapi saya sih berharap dari pihak kepolisian juga objektif dalam menangani masalah ini. Bisa aja karena unsur sentimen perempuan tersebut memberikan informasi yang tidak benar. Nah, kaum pria lah yang menjadi korban gitu, dan udah otomatis pasti akan ditahan itu, diamankan, ditahan 1 kali 24 jam. Jadi pernah saya menangani kasus seorang guru yang udah mendapatkan penghargaan keteladanan atas sikap edukasi dan pengabdiannya yang luar biasa puluhan tahun sekolah. Tiba-tiba dalam ruangan si anak ini menangis. Ada image dari orang tuanya dia melakukan pelecehan, karena tidak bisa dibuktikan itu. Nah, malah saya sebagai pendamping dari pihak guru, saya kumpulkanlah bukti-bukti itu bahwa dia tidak pernah mendapatkan predikat atau isu-isu terkait kejahatan seksual. Justru dia guru yang mendapatkan predikat guru teladan. Tiba-tiba keluar anak kecil itu, anak remaja nangis. Nah, karena dianggap nangis ada dugaan ke arah sana. Nah, saya juga nggak hanya investigasi guru ini, tapi juga anak ini bagaimana mentalnya. Ternyata anak ini juga bermasalah di sisi mental. Ditegur sedikit aja nangis. Tapi kan persoalannya menurut Pak penegak hukum, mau benar atau tidak harus diproses. Biar tidak ada bukti harus diproses. Biar hakim yang menentukan. Nah, ini kan mengerikan kalau paradigma polisi seperti ini. Betul. Nah, ketika saya coba investigasi dalam ruang sidang, hakim satu lebih mendengar penjelasan saya. Nah, belum saya tanya, si anak ini udah nangis. Nah, saya nggak tahu apakah ini bentuknya settingan atau tidak.
Tapi intinya saya sih berharap dari pihak penegak hukum untuk melakukan subjektivitas dan objektivitas terhadap persoalan-persoalan ini. Bisa jadi malah si pria ini yang jadi korban Iya. atas sentimen perempuan. Balik, ya. Iya, perempuan itu yang mengaku merasa dilecehkan. Sementara itu, Pak. Iya, baik ya. Kita menyapa dulu, ada pertanyaan ini dari Hendrik Hutahayan. Shalom pagi Bapak Advokat yang mulia. Hendrik Hutahayan. Iya, saya Hendrik Hutahayan. Hendrik aja ya. Sahabat RPK, saya ada masalah PHK sepihak, namun saya sudah masuk kerja sejak 1 bulan. Saya di WFH home. Sehingga di bulan kemudian di PHK. Tolong bantuan Bapak untuk saat ini masih berdampak tidak cocok. Sudah 20 tahun kerja. Namun pengacara saya sudah menyerah, saya diambil saja. Saya ambil saja ya maksudnya. Tolong Abang ke TKP kantor yang bisa saya hubungi ya, nanti gimana ya, hubungi pribadi aja ya. Nanti saya pribadi aja ke RPK kasih nomornya ya. Baik, kita istirahat dulu, kita dengarkan dulu yang satu ini ya. Dengan niat zina itu udah berdosa itu. Nah, itu hanya Tuhan yang tahu apakah ada unsur nafsunya atau tidak. Nah, jadi saya pikir ya kita sebagai kaum Kristen, anak-anak Tuhan, ya kita harus coba menjadi teladan gitu. Tidak boleh ada unsur-unsur kekerasan atau pelecehan di dunia kerja atau dimanapun, bahwa Tuhan sudah ingatkan kita untuk menjaga kekudusan, tidak hanya dari sisi tindakan fisik, tapi dari sisi hati, pikiran, dan mata, dan juga bibir. Jadi Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kudus itu bukan bicara soal konteks melakukan perbuatannya, tapi pikiran, hati, mata, mulut, telinga juga itu harus kudus. Sehingga dengan kita menjaga sikap hati semuanya, maka tidak mungkin kita akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum positif. Nah, jadi kembali ke ada pertanyaan dari Abang Hendrik Hutahayan ini. Ini kan pertanyaan ini tidak terkait soal topik kita pada pagi hari, tapi saya perlu juga memberikan jawaban juga kepada Pak Hendrik ini, Bang Hendrik, bahwa saat beliau sudah kerja 20 tahun, itu ada hak-hak Bang Hendrik untuk mendapatkan uang pesangon. Nah, kalau di PHK itu nggak boleh sepihak, itu harus ada putusan pengadilan industrial gitu ya, tidak boleh sepihak kecuali ada keputusan hukum di pengadilan tersebut. Nah, ada beberapa hal yang Bang Hendrik bisa mendapatkan haknya sebagai karyawan, yaitu pesangon, penghargaan masa kerja, dan juga uang penggantian hak. Kalau besarnya uang pesangon itu kan berdasarkan masa kerja pekerja Bang Hendrik itu. Kalau sudah melampaui 20 tahun berarti dikali 9 kali upah gaji, ya itu maksimal 9 kali itu. Nah, jadi Pak Hendrik bisa hubungin saya. Kebetulan ini saya sering menangani ini dan menang gitu dalam menangani masalah-masalah karyawan dan lain-lain. Nah, ini juga saya juga bisa memberikan saran juga pada pimpinan RPK, tim RPK untuk coba membuka forum dialog tanya jawab hukum nih, karena banyak juga pasti masyarakat yang membutuhkan semacam solusi, saran, nasihat terkait masalah-masalah hukum yang begitu luas. Nah, saya siap menjadi narasumber dalam hal konteks masalah hukum tersebut. Nah, kembali lagi topik yang tadi sudah diangkat oleh dari RPK. Jadi untuk mencegah adanya tindakan-tindakan pelecehan tersebut, ya perusahaan harus atau wajib mengeluarkan SOP terhadap semua karyawan agar kekerasan atau pelecehan tidak terjadi lagi di perusahaan atau di dunia kerja. Karena sudah pasti ketika ada karyawan yang mengalami masalah tersebut akan mengganggu produktivitas kerjanya, mental, psikologis, dan juga akan berpengaruh pada keluarga dan lingkungan sosial. Jadi saya berharap semua perusahaan untuk bisa ambil alih atau punya andil dalam hal mencegah terjadinya
tindakan pelecehan atau pencabulan tersebut di tingkat lapangan maupun di manajer tingkat kantor gitu loh, yang fokus pada wilayah kerja kantor. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian buat kita semua, terlebih juga pemerintah pusat dan daerah, agar adanya upaya meminimalisir atau pencegahan tindak pidana pelecehan seksual tersebut. Terima kasih Pak Tony. Sebentar. Saya tambah sedikit Pak Tony. Boleh. Kita harus menyadari diri bahwa dalam konteks tertentu pakaian wanita juga bisa mengundang pelecehan itu menimpa dirinya. Ya, katakanlah perusahaan memberikan kostum seragam itu yang minim, ya itu juga bisa. Atau seragamnya udah bagus untuk mencegah pelecehan, tapi sang pemakai pakaian inilah yang membuka peluang. Nah, ini juga perlu kita memperhatikan supaya tidak mendapatkan pelecehan, maka kita juga memagari diri dengan kostum atau pakaian yang tertutup. Nah, tapi sebaliknya juga kadang kalau otaknya udah kotor, pakaian tertutup bagaimanapun juga begitu. Ya, baik ya, kita harus dengarkan dulu yang satu ini. Silakan Reinhard. Kita pagi ini pelecehan seksual di tempat ataupun di tempat kerja. Trennya mengatakan staycation. Baik, dua narasumber kita pagi ini adalah Bang Herbert Aritonang dan Opa Jabi. Saya baca dulu dari YouTube ya, YouTube-nya. Ini dia mengatakan begini. Februari 2023 tingkat pengangguran terbuka itu sebesar 5,45%. Rata-rata upah buruh sebesar 2,94 juta rupiah per bulan. Kalau tidak mau hubungan seks dan PHK, lalu kerja di mana? Makan apa? Katakan demikian. Katakanlah Pak Herbert Aritonang, salam buat Pak Uzeng. Oh ya, baik. Saya kira itu dia penelitian wanita mau melakukan hubungan seks dengan pria adalah unsur finansial. Silakan. Ya, saya coba merespon apa yang disampaikan oleh Ninis Barliana ya. Yeah. Memang tingkat pengangguran saat ini makin mengerikan ya, apalagi pasca COVID. Nah, ini yang perlu dikhawatirkan, dan saya sih berharap masyarakat atau tenaga kerja yang masih produktif jangan mindsetnya hanya pada mencari pekerjaan, tapi lihatlah potensi dalam diri kita masing-masing. Apakah ada kemampuan lain yang melebihi dari standar SDM kita? Contoh, ini kembali lagi ke nuansa rohani ini. Iya. Saya dulu sebenarnya pekerja, ya. Tapi saya melihat orang-orang kok bisa sukses itu. Yeah. Dia bukan pekerja, tapi memfokuskan pada penjualan jasa, baik jasa hukum ataupun jasa lainnya. Kalau Hotman Paris bisa, kenapa saya nggak bisa? Yeah. Saya ingin sukses gitu, selama saya masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Jadi ada hal yang membuat perubahan dalam paradigma mindset saya. Seperti ini, mungkin Bapak ini bisa menjadi cambukan buat kita semua ya. Kalau memang Tuhan menciptakan kita sebagai Raja Wali, kenapa harus jadi merpati? Ya, kita bisa sukses dan lebih berhasil ketika kita bukan pekerja lagi. Nah, jadi kalau saya dulu pekerja, ini terkait dengan topik juga, ketika dalam dunia kerja saya juga ada salah satu karyawati dilecehkan oleh pimpinan ini. Nah, itu kembali lagi, memang itu pasti ada kejadian yang cenderung di semua perusahaan itu pada, apalagi karena udah pasti salah satu dari karyawan cantik, memiliki bodi yang sempurna. Ini pasti menggoda dari tiap pria, apalagi pimpinan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu teman-teman yang sudah lelah dengan tingkat penerimaan upah sangat rendah, saya pikir sih jangan fokus pada dunia kerja lagi, tapi dunia menjual kualitas kita apa yang bisa mendatangkan uang. Sehingga dengan mimpi yang besar itu mau memotivasi kita untuk sukses ke depan. Jual gorengan juga nggak masalah kan, Ya, jual bakso, masalah. jual makanan kuliner Ya, jadi kan. apa yang juga. kita upayakan itu kita nikmati. Iya. Kita malas ya kita nggak makan. Iya. Kita rajin maka kita bisa Jangan jalan-jalan ke luar negeri kan. Iya, betul. Penghasilan kita Iya. melebihi apa yang Iya. yang
pertama kita dapatkan dari gaji 2 juta. Ternyata ketika kita menggeluti dunia usaha itu nggak hanya kita menjual produk, tapi kita menjual kemampuan diri kita. Bagaimana orang yang lain trust sama kita, disitulah nilai jualnya. Nah, ketika potensi kita ketahui, saya yakin kita sukses. Apalagi kita hidup bersama Tuhan, ya Tuhan Yesus. Udah pasti diberkati. Cuma rumusnya di Alkitab cuma 2, berdoa dan bekerja. Berdoa aja nggak cukup, harus bekerja. Bekerja juga nggak cukup kalau berdoa. Nah, kalau Tuhan Yesus itu sumber berkat, ya kenapa kita jadi miskin? Ya, kita diberikan kesehatan sama Tuhan, kekuatan tubuh. Ya, kita harus produktif nih, harus menghasilkan, sehingga ketika kita diberikan kesuksesan sama Tuhan, kita bisa memberikan yang terbaik bagi orang yang tidak mampu. Kita bisa memberikan sumbangan terhadap gereja, keluarga miskin. Nah, disitulah dituntut Tuhan untuk benar-benar maksimal dalam menjalani hidup ini. Jangan kalau kita sudah lansia baru kita sadar. Ketika kita udah lansia kita masih miskin. Nah, itu menurut saya penghinaan terhadap Tuhan itu. Kita udah masih diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, tapi kita mengemis. Jangan salahkan Tuhan, yang bodoh kita. Jadi ketika kita sudah dibentuk seperti Raja Wali, ya jangan kayak ayam atau Raja Wali. Jadi Bapak Ibu semua, tadi pernyataan Ninis Berliana, kalau memang tidak ada kenyamanan dengan nilai gaji kecil, cari celah peluang untuk membuka usaha. Kalau kamu masih usia muda 20-an, lebih baik ambil jurusan yang bisa menghasilkan uang ke depan. Contoh lawyer, konsultan pajak. Dan saya juga konsultan pajak kan. Jadi segala ruang yang bisa menghasilkan uang kita terobos itu. Sehingga kita bisa berhasil dari sisi finansial, dan kita juga bisa memuliakan Tuhan dari hasil yang kita sudah dapat. Karena semuanya itu tidak lepas dari pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan. Yang penting ketika kita sudah sukses, jangan sombong. Dan kita harus berbagi berkat bagi orang yang membutuhkan. Sementara itu Pak Tony. Ya, orang malas pun punya satu talenta ya. Talentanya tidur. Ya, ibarat ya Mbak Ninis ya, tadi ya sudah dijelaskan, jangan langsung karena gaji kecil, nggak sanggup makan, ya udah pasrah aja, hubungan seks jangan ya. Itu udah dijelaskan sama Bang Aritonang. Ya silakan Pak. Ya, dekat-dekat ini. Saya hanya ingin tambahkan bahwa jika kita mengalami pelecehan seksual di tempat kerja, bukan saatnya lagi silent, bukan saatnya lagi diam, tapi bersuara. Dan suara itu, Anda tidak akan sendiri, ya. Anda tidak akan sendiri. Sekarang bukan masalah lagi menendamkan penderitaan dan menyimpan luka-luka batin dalam diri dan membiarkan terulang dan terulang untuk hidup dan kehidupanmu. Mari kita bergerak untuk mencegah itu. Ya baik, kita punya closing statement 3 menit lagi. Silakan Bang Herbert disampaikan. Mungkin pengen didengarkan oleh sahabat dimanapun. Jadi kesimpulan yang saya coba sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, para pendengar RPK yang setia, jadi untuk mengakhiri kekerasan, tindakan pelecehan di dunia kerja, ya memang ini perlu peran aktif dari perusahaan, pimpinan kerja untuk memberikan sebuah aturan-aturan yang bisa mencegah adanya tindakan baik secara non fisik maupun fisik ya. Nah, perlu ada perhatian dari pimpinan pekerja sehingga itu berdampak pada produktivitas kerja para karyawan, kesehatan maupun mental gitu lah. Jangan mereka sudah dibebani kerja, tanggung jawab dan kewajiban itu, tapi ada masalah lain yang tidak terselesaikan gitu. Jadi ini laporan aktif dari pimpinan perusahaan untuk membuat aturan sendiri sehingga membuat para pekerja nyaman dan bisa bertanggung jawab atas kewajibannya. Nah, tadi saya coba menambahkan dari informasi yang ditanyai oleh Ninis Berliana bahwa bagaimana kasus Yusuf Manubulu. Nah, saat ini saya informasikan bahwa ini masih dalam proses persidangan pra peradilan. Semoga hakim melihat secara objektif masalah tersebut dan Pak Yusuf bisa dibebaskan. Nah, terkait dengan Pak Ujang ya luar biasa dia bantuannya terhadap masalah-masalah minoritas yang kena masalah hukum yang dia menjadi fokus perhatian dia terhadap masalah-masalah kebangsaan minoritas yang tertindas. Ya, kita selalu terhadap perhatian Pak
Pak Paul Chang. Semoga terus dia bersuara menyuarakan kebenaran dan keadilan sehingga Indonesia ini bisa makin baik ke depan. Demikian Pak Tony. Ya baik, sahabat RPK dimanapun berada, masih banyak lagi mungkin yang akan kita bincangkan. Tapi waktu saja yang harus memisahkan kita. Baik, kita sudah menyampaikan pencerahan-pencerahan terkait perlakuan yang tidak senonoh atau pencabulan terhadap pekerja Indonesia. Sebenarnya pekerja Indonesia, saya kira dari luar pun banyak Banyak TKI. ya, Iya, TKI kita yang memang diperlakukan tidak senonoh. Baik, kita sampai di sini dulu. Semuanya salam hormat buat Salam buat ya, sahabat Salam, RPK. salam Salam hormat Merdeka. buat semuanya. Iya, merdeka. Tuhan berkati. Merdeka. Ya,